Selamat berjumpa kembali dengan saya Nurul Sarapsos Mesli, pengajar ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Materi ilmu politik yang akan saya bahas kali ini adalah berkaitan dengan politik keuangan dan anggaran, yaitu tentang partai, kartel, dan politik anggaran. Sistem kepartaian dengan sistem multipartai politik secara umum menggambarkan semacam harapan ideal mengenai kompetitifnya hubungan antara partai-partai politik. Tentu saja di dalam rangka merumuskan program-program politik dan mewujudkan program-program tersebut dalam politik anggaran ataupun dalam kebijakan publik. Akan tetapi pada kenyataannya persaingan antar partai politik tersebut bisa berhenti pada tahap politik tertentu. Persaingan itu berhenti ketika partai-partai politik tidak lagi membela kepentingan kolektif dari para konstituennya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, mengapa kita kerap kali menemukan partai politik yang mengalami keadaan yang seperti itu? Yaitu keadaan di mana partai politik memiliki perilaku berbeda pada saat pemilihan umum dan pada saat setelah pemilihan umum. Masalah pemilihan umum sendiri sebenarnya meliputi semacam hubungan yang kuat antara partai politik dan masyarakat atau rakyat. Partai itu pada dasarnya berpartisipasi dalam pemilu untuk mengartikulasikan kepentingan kolektif di dalam masyarakat atau kepentingan beberapa kelompok sosial penting dalam masyarakat yang biasanya itu dirumuskan ke dalam program-program politik, yang nantinya program-program politik inilah yang akan dirumuskan ke dalam kebijakan politik maupun dalam politik anggaran. Inilah sistem politik yang digambarkan oleh para ahli sistem-sistem politik seperti Giovanni Sartori, Robert Dahl, maupun Gabriel Almond. Intinya adalah bahwa politik elektoral itu pada dasarnya ingin menciptakan hubungan artikulasi antara politisi dan rakyat, yang mana hubungan itu diharapkan bisa berkelanjutan bahkan ketika pemilu sudah berakhir. Nah, politik kartel itu mengubah hubungan ini. Jadi tidak seperti sistem politik yang normal, politik kartel mengubah proses politik ke dalam skenario kolusi politik. Jadi ada semacam bentuk kerjasama antara partai politik yang mengarah pada upaya menjaga sumber-sumber ekonomi di lembaga legislatif maupun eksekutif demi keberlangsungan hidup dari partai-partai politik tersebut. Pada pertanyaannya, apakah artikulasi kepentingan masih terjadi? Ya, secara umum artikulasi kepentingan
mungkin masih bisa terjadi atau tetap terjadi, tetapi hubungan itu sangat terbatas atau dibatasi oleh kepentingan partai politik. Hal ini disebabkan karena kepentingan partai politik yang lebih utama bagi partai-partai politik tersebut. Jadi dengan kata lain dapat kita katakan bahwa partai kartel dapat melumpuhkan kerangka sistem yang dijelaskan oleh ahli-ahli sistem politik. Jadi ada kerangka ideal dari sistem politik, ada kerangka tidak ideal. Ya, ada realita yang berbeda dengan kerangka ideal yang tadi telah dijelaskan. Lalu bagaimana implikasinya terhadap politik anggaran? Ya, apakah politik anggaran akan tetap menggambarkan kepentingan masyarakat atau sebaliknya lebih diwarnai oleh kepentingan partai politik? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami apa itu kartel atau kartelisasi. Kartel atau kartel sebenarnya merupakan istilah yang lebih sering dikenal dalam ilmu ekonomi, ya, yang mana maknanya adalah adanya relasi kuat antara produsen yang bertujuan membatasi persaingan dalam rangka mempertahankan harga. Dalam perkembangan ilmu politik, kartel adalah jenis baru dari partai politik yang disebut partai kartel. Nah, kartel merupakan istilah yang digunakan oleh Richard Koch dan Peter Mayer untuk menggambarkan fenomena terbaru dari partai politik di berbagai masyarakat pasca industri di Eropa Barat. Jenis partai kartel dilihat sebagai tahap paling baru dari perkembangan partai politik yang merupakan hasil transformasi dari berbagai jenis partai lama di Eropa Barat yang sebelumnya itu jenisnya atau berjenis agama atau berjenis kelas. Ya, jadi berjenis agama misalnya contohnya Partai Kristen Demokrat, atau kalau berjenis kelas misalnya Partai Komunis, Partai Sosial Demokrat, atau Partai Sosialis. Nah, ini fenomena terbaru adalah muncul yang disebut dengan partai yang berjenis kartel. Yang menarik adalah partai kartel muncul bukan karena politisi yang ada di partai politik itu tidak paham dengan kedudukannya ataupun tugasnya. Jadi partai jenis kartel ini sebenarnya adalah jenis partai yang perilakunya terbentuk karena kesadaran dari para elit politiknya. Kartelisasi atau kartel tadi muncul dari situasi di mana partai politik semakin bergantung pada negara dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial. Ya, khususnya kalau di Eropa itu era tahun 1960-an.
dan terus menjadi tren di dunia barat itu sampai tahun 1970-an. Jadi ketergantungan antara partai politik dengan negara ini muncul akibat dari merosotnya kemampuan partai politik melakukan mobilisasi keuangan melalui iuran anggota, anggota ataupun segmen masyarakat atau kader ataupun simpatisan. Hal ini disebabkan karena negara memiliki dana publik untuk partai yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan partai sehingga memunculkan partai jenis kartel tadi. Jadi peran masyarakat yang berkontribusi terhadap partai digantikan oleh negara. Jadi kenapa negara membantu kehidupan partai? Karena partai dianggap penting dan untuk membantu mempertahankan eksistensi partai sebagai pilar penting dari demokrasi. Apakah ada pengusaha yang berkontribusi terhadap keuangan partai? Ya, sebenarnya seiring dengan berkurangnya peran masyarakat, ya peran pengusaha dan negara meningkat. Hanya saja pengusaha sebenarnya bisa dibilang sebagai bagian dari partai politik. Kenapa seperti itu? Karena ketika partai politik menjauh dari masyarakat, ia menjadi dekat dengan pengusaha dan negara. Pada awalnya memang pengusaha itu berada di luar partai politik, namun karena kontribusinya semakin besar terhadap partai politik dalam hal keuangan, berkembang situasi di mana pengusaha masuk ke dalam kehidupan politik secara langsung. Jadi walau pengusaha kalau dia di luar partai politik, dia mempengaruhi kehidupan politik secara tidak langsung. Jadi dengan masuknya pengusaha ke dalam politik, dia tidak hanya bisa dilihat sebagai pengusaha lagi, tetapi dilihat sebagai pemain politik meskipun backgroundnya adalah pengusaha. Jadi pengusaha melihat masalah keuangan partai itu sebagai peluang untuk tidak sekedar dia menjadi donatur tetap, tetapi menjadi pemain politik. Bahkan ada juga pengusaha yang membangun imperium politiknya sendiri dengan kontrol penuh dari si pengusaha tersebut. Jadi pengusaha dengan demikian bagian dari partai politik karena pengusaha sudah menjadi bagian dari partai politik. Namun muara dari semua ini sebenarnya adalah kondisi yang bergantung pada kebijakan politik atau politik anggaran negara yang menguntungkan partai politik. Ya. Jadi sudah pasti ada konsesinya ya, berupa proyek pemerintah yang bisa dijalankan oleh pengusaha. Tapi concern dari partai kartel bukan pengusahanya, hubungan negara dengan partai politik.
di mana partai politik itu bergantung tentang masalah finansial kepada negara. Kalaupun ada pengusaha, pada awalnya pengusaha berada di luar partai politik, tapi kemudian pengusaha masuk ke dalam partai politik sehingga dihitung sebagai bagian dari partai politik. Jadi kartel dengan demikian adalah situasi di mana partai-partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen ideologis atau program mereka demi kelangsungan hidup mereka sebagai suatu kelompok. Dan partai kartel adalah fenomena di mana partai politik tidak ingin bersaing satu sama lain demi mencapai tujuan yang sama, yaitu keuntungan politik ekonomi dalam rangka menghidupi kehidupan partai politik itu sendiri. Nah, solidaritas yang berbentuk kolusi menjadi kata kunci ya, untuk memahami partai kartel, karena perilaku ini memiliki pusat perhatian kuat pada dana atau pendanaan publik. Pada prinsipnya, dengan adanya persaingan antar partai politik ya, di dalam sistem politik yang ideal, diharapkan akan terjadi hubungan yang kompetitif, di mana partai-partai politik menonjolkan keunggulan program politiknya untuk mengikat hubungan dengan masyarakat yang menilai praktek politik pasca pemilu. Nah, kondisi ini sebenarnya memang dirancang agar dapat mencegah perilaku negatif partai politik melakukan eksploitasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh negara. Kenapa demikian? Karena partai yang mengeksploitasi sumber daya negara akan menjadi sasaran kritik dari partai yang tidak melakukan eksploitasi, sehingga terjadi pertukaran popularitas antara partai politik yang ada sebagai dampak evaluasi publik atau evaluasi politik. Nah, persaingan partai politik dengan demikian sebenarnya dapat mengurangi kesempatan bagi partai-partai politik untuk berkolusi memanfaatkan kekuasaan dan melakukan pencarian keuntungan untuk partai-partai politik tersebut. Nah, fenomena partai kartel menyebabkan prinsip-prinsip kompetisi politik tidak muncul dalam praktek politik. Sistem tidak bekerja sebagaimana teori sistem politik. Partai kartel sebagai sebuah sistem bahkan telah merubah ya, atau membentuk model politik anggaran yang menguntungkan partai politik secara langsung maupun tidak langsung. Pada awalnya, studi tentang fenomena partai kartel merujuk pada negara Eropa, dan fenomena tersebut lebih menekankan pada aspek penggunaan dana negara secara legal. Tetapi selanjutnya, fenomena partai kartel ini berkembang di negara berkembang dan penekanannya lebih luas, termasuk pada aspek penggunaan dana ilegal atau korupsi anggaran negara. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa pemahaman tentang partai kartel dan implikasinya pada politik anggaran, yaitu bentuk partai kartel politik seperti ini telah menyebabkan kaburnya sebagian besar substansi dari fungsi partai politik yang berimplikasi pada pengelolaan anggaran yang tidak berbasis pada kepentingan publik, namun berbasis pada kepentingan partai politik. Fakta yang dapat dilihat adalah hilangnya perbedaan antara partai politik, terjadinya kolusi, distribusi jabatan politik, dan yang paling penting adalah hilangnya oposisi. Jadi dengan demikian terjadi model pengelolaan anggaran yang berbasis pada kompromi,
yang saling menguntungkan di antara partai-partai politik dan hampir tidak terjadi pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara oleh partai-partai politik. Demikian penjelasan materi tentang partai karakter dan politik anggaran. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan sampaikan dalam kolom komentar pada materi video ini ataupun didiskusikan pada media lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it in.